Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Mabadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita bertaubat kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya beliau ila yaumil qiyamah. Dan rahimahullah, pagi hari ini kita akan mengkaji muhasabah ya, berkaitan dengan kehidupan kita ini dalam rangka menggapai ridha Allah dalam posisinya masing-masing sebagai santri ya, sebagai guru, pengasuh, bagaimana senantiasa dalam hidup kita hari demi hari diridhoi oleh Allah. Ya, karena memang itulah yang harus kita risau, cemas ya. Mengapa atau kalau terjadi sebaliknya ya, tidak diridhoi Allah, rugi. Beratnya kehidupan ini ujian yang senantiasa menghampiri, akan berakhir happy ending ya, kebahagiaan manakala kita meninggal dan kita sukses menjalani ujian itu, lulus. Membedakan dengan orang kafir. Orang kafir terus disiksa nantinya selesai kehidupan dunia. Kita berbeda, setelah bersusah payah kita memperoleh balasan ya, jasa, pahala dan kenikmatan di surga kelak, manakala di dunia ini sudah memperoleh ridha Allah. Muhasabah, motivasi, roja wal khauf, motivasi semangat mengharapkan surga, kenikmatan kekal abadi, khalidina fiha abada, dan takut seluruh amalan kita tidak diterima. Bahkan kita paham tidak bisa seorang hamba masuk surga mengandalkan amalannya. Tetapi masuk surga itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Maka yang merasa banyak amalnya sudah ada larangan bangga diri, riya, sombong,
ya, itu sebagai penjelasan ya, bahwa belum tentu semuanya diridhoi Allah, makbulah, diterima oleh Allah. Enggak ada jaminan. Karenanya muhasabah juga terkait tazkiyatun nafas, upaya kita mensucikan jiwa. Ini akan diuji ya. Belajar ikhlas, belajar amanah, menjadi guru, menjadi santri, itu nggak gampang ya. Perjuangan yang tak berkesudahan, menjaga niat sebagai ruh dan terus berada di dalam rel amar ma'ruf nahi mungkar sebagai ruh lembaga pendidikan. Semata-mata kita bagaimana istiqomah ya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin membuat puncak beragama ini akhlak mulia ya, hasil dari mujahadah, riyadhah, yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bermuara pada perwujudan akhlak mulia. Jadi banyaknya kitab yang dikaji, materi-materi yang dipelajari, ulumuddin, itu tidak otomatis membuat orang itu memiliki akhlak mulia. Nah, ini. Bahkan kadang tergelincir pada kesombongan. Itu penyakitnya orang alim, itu merasa dirinya lebih pintar, lebih tinggi dari orang lain, sehingga dia mudah sekali tergelincir pada meremehkan orang. Padahal apa hebatnya orang cerdas, orang pintar? Karena itu anugerah. Ya memang Allah memberikan kecerdasan itu. Karena anak santri yang kategorinya lambat, maukah dia atau inginkah dia lambat dalam memahami materi? Tentu tidak. Atau kategorinya sedang-sedang, ya, rata-rata kemampuannya. Dia juga tidak mau. Sekiranya manusia bisa memilih, tentu memilih yang cerdas, yang pintar, yang ideal. Namun demikian kehidupan ini Allah tetapkan dengan ilmu dan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya, harmoni kehidupan berjalan. Ada yang pintar, ada yang rata-rata, ada yang kurang dari sisi kecerdasan intelijensinya. Kemudian soft skill, keterampilan-keterampilan hidup yang lain ya. Orang yang ahli di bidang di lapangan ya, terampil. Ada yang orang yang ahli menyusun konsep ya. Santri kita ada yang calon pemimpin ya. Ada yang dia di balik layar istilahnya, follower, tapi juga memberikan kontribusi. Keberagaman itu hendaknya disikapi. Jadi fokus kita menuntaskan ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain tidak bisa ditawar. Lemah seperti apapun, santri harus bisa lulus ilmu fardu ain. Itu kewajiban, sebab mungkin butuh waktu santri A 1 tahun, santri B 2 tahun untuk bisa membaca Al-Quran umpamanya, santri C 3 tahun, terus sampai dia balik. Nah ini kedewasaan harus mulai dimiliki ketika usia balik. Maka pendidikan kita harus mengedepankan, melatih, menyiapkan bagaimana santri bisa menghadapi ujian, masalah-masalah kehidupan, bukan hanya sekedar menjawab soal. Itu bagian daripada simulasi.
Luqman bagian daripada menyelesaikan masalah hidup, melawan diri sendiri, ada tugas tiket, ada tugas masak. Itu simulasi. Latihan menyelesaikan masalah. Sebelum nanti Luqman lulus menjadi ayah, masalah hidup pasti bertubi-tubi hadir, susul menyusul. Karena sudah ditempa di pesantren ini, dilatih untuk menyelesaikan masalah, pada akhirnya kuat, ya. Al-mu'min qawiyun ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dhaful iman, imannya lemah, fulusnya lemah, fisiknya lemah. Jadi badannya gede, tapi untuk menyelesaikan piket gak kuat, loyo, bahkan badannya gendut. Nih, santri-santri, kuatkan ya punggungmu untuk ditaruh beban mengalahkan hawa nafsu, beban pundak di pundakmu keluargamu, plus akan dititipi beban dakwah, beban tarbiyah. Tidak mungkin orang-orang yang lemah fisik, lemah semangat, lemah akal, lemah iman bisa mengemban itu semua, mustahil. Karena beda santri, pendidikannya, bimbingan, pelatihannya beda. Di saat orang-orang terlelap tidur, antum harus bangun. Ya, tidak ada, sepakat ahli pendidikan, tidak ada lembaga pendidikan terbaik selain pondok pesantren. Sejak bangun tidur, kurikulum Allah sudah diterapkan. Bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Antum diingatkan, antum bisa hidup kembali, wajib disyukuri. Karena banyak orang yang tidak bisa bangun kembali, itu meninggal. Terus kemudian berwudu, ya, qiyamul lail, itu adalah keadaan terbaik yang dianggap orang. Kurikulum utama itu hanya yang di kelas, pelajaran-pelajaran yang terjadwal. Tidak, di pondok pesantren kurikulum utama adalah pengamalan, amaliyah yaumiyah yang dianggap sepele. Kurikulum utama penanaman adab kepada Allah, pengejawatan syariat Islam dan kehidupan sehari-hari. Itulah kurikulum utama. Dididik untuk bersyukur, beradab kepada Allah. Dididik untuk bagaimana manajemen waktu. Capek, ya kan, santri lelah. Kapan nyantai? Enggak ada nyantai di surga. Istirahat kalau sudah berhasil masuk atau menginjakkan kaki ke surga. Hadirin rahimakumullah, karenanya kita renungi bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau berkata, saya mempelajari adab selama 30 tahun. Berapa? 30 tahun belajar adab. Selama itu baru belajar ilmu. Ternyata beliau hitung 20 tahun. Maka kalau umurnya 50 tahun, tentu tidak mungkin belajar dari bayi lahir. Mungkin dari 5 tahun atau mungkin dari 4 tahun. Umpamanya 5 tahun lah ya. Berapa jadi?
umur beliau 55 tahun karena ditambah 50 tahun. Dari 50 tahun itu di usia beliau 55 tahun yang 30 tahun belajar ada. Kita baru berapa lama ya. Karena kita tidak boleh pesimis ya, tidak boleh cepat putus asa atau merasa gagal. Belum lama. Nah, kita juga harus gigih. Bahasa gaulnya effort. Ikhtiar maksimal lah ya. Bagaimana penanaman adab itu terwujud. Kalau kayak gini terus capek tahu, wah ini capek ini. Ya, selesai berarti kalau berhenti pada capek. Ya memang surga mahal, harus ditebus dengan lelah. Ya, harus ditebus dengan pengorbanan. Maka kita terus belajar adab, terus menuntut ilmu untuk memperbaiki akhlak. Tadi muaranya agama ini akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Puncaknya itu, ujungnya ke sana. Bukan ujungnya apa? Gelar, ijazah. Apa dahulunya Mbah Mun? Mainan air gitu. Sekarang ini apa? Banyak orang yang sekolah atau sedikit orang yang mengaji. Ngaji ternyata definisinya apa? Mempelajari agama ini bersih dari apa? Dari niatan dunia. Apa wujudnya? Mbah Mun bilang tidak menuntut nilai, tidak menuntut ijazah. Itu sedikit orang yang begitu itu. Ya bagaimana Habib Febri tidak menuntut dengan pendidikannya yang tinggi itu supaya dapat kedudukan, supaya dapat apa? Memenuhi syarat menjadi pimpinan. Misalnya Habib Febri mau sampai S3 supaya bisa jadi rektor, jadi dekan. Karena syarat rektor dekan harus doktor misalnya. Itu tidak salah dalam arti memang begitu aturan. Tapi dari sisi keberkahan ilmu, beliau Mbah Mun kemudian sampaikan sedikit orang yang mau ngaji itu. Ya tentu orang alim itu bicaranya berusaha bukan hanya sekedar halal haram, tapi bagaimana yang paling afdol di antaranya. Afdoliyahnya menuntut ilmu hanya mencari ridha Allah, tidak mengharapkan ijazah. Santri tidak terpengaruh dengan nilai supaya lulus. Jadi masih mau nggak belajar nanti kalau nggak ada ikatan ijazah? Berarti kalau demikian juga guru, kalau ada dari waktu yang antum melakukan aktivitas mengajar itu ada waktu yang itu tidak dibayar gitu, ngajar yang gratisan gitu. Berarti itu apa? Bagian dari perwujudan hidupkan menolong agama, nguripi agama. Ya kira-kira bagaimana kalau Nabi itu dibayar terus? Ya nggak akan ada agama. Begitu sebagai panutannya. Terus nggak boleh dibayar, nggak boleh digaji, bagaimana hidupnya? Jelas. Itu tidak menjadi tujuan, gak usah dipikir-pikirkan. Allah yang memberikan anugerah rizki itu. Kejarlah apa yang diperintahkan. Masa Allah akan menelantarkan kalau hambanya apa? Menyebarkan agama itu. Tinggal yakin janji Allah
Nah, tentu saja guru ICA ini diharapkan bukan urusannya sukses materi, ya, sukses di akhir. Bukan berarti juga harus miskin, ya. Tapi itulah tuntutan menjadi guru yang zuhud, guru yang hidup sederhana. Profil-profil guru yang dicontohkan tidak hubud dunia. Pikirannya ya bagaimana santrinya mendapat hidayah. Pikiran guru itu bagaimana santrinya bisa beradab, belajarnya berhasil, menjadi orang yang berguna, ilmunya nafi. Dengan segala rintangan, dengan segala cobaan yang menghampiri terus. Kalau petani itu nandur, nanem. Gak usah mikirin panennya, biar nanti Allah yang memberikan jasa balasannya itu. Allah mencintai ya hambanya yang taat, hambanya yang soleh, solihah. Itu yang kita pikirkan, statusnya itu menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang mujahid, mujahidah. Itu yang dipikirkan. Maka dalam muhasabah ini ya, dalam motivasi ini ya, cek. Kemudian juga ya menjadi renungan mendalam. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kami dahulu menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi ilmu enggan. Loh, pernah ini ya terjadi kasus. Ilmu itu tidak mau masuk, enggan kepada orang yang tidak mencarinya karena Allah. Diumpamakan juga ilmu itu tinggi ya, mulia. Kemuliaan orang alim itu dalam pandangan Allah. Di dunia ini belum tentu orang mau menghormati orang alim, belum tentu. Sebab kebodohannya tidak meletakkan adab pada tempatnya. Orang yang harus dihormati, orang alim malah direndahkan, tersebab kemiskinannya, tersebab kelemahan materinya. Tapi orang yang jahil karena dia kaya, punya kedudukan, dihormati. Ya. Maka mencari ilmu harus karena Allah supaya mau masuk ilmunya. Jadi yang mencari ilmu bukan karena Allah, ilmunya enggan, dia enggak mau apa? Masuk. Kalau pusing mendidik anak, ya nakal mungkin, bandel apa istilahnya, aktif, yang musingkan orang tua. Udah ada sekolahan yang mau nerima, pulangnya sore ya, bisa birin, terserahlah, bayar aja. Apa namanya? Mengalihkan apa? Tanggung jawab. Daripada pusing, mending bekerja nyari duit, bayarnya mahal, pulangnya sore. Atau sekolah di ICA itu mahal betul misalnya. Pikirannya begitu. Dimasukkanlah itu anak. Apa yang terjadi? Apakah serta-merta anaknya itu nurut, dididik oleh guru? Pada akhirnya nanti bisa berhasil muaranya? Belum tentu. Karena kesolehan orang tua, niat orang tua, rizki yang dibayarkan kepada orang tua, semuanya menjadi pengaruh terhadap keberhasilan anak itu di sekolah. Bahkan banyak penyebab kerusakan. Ibnu Qayyim sampaikan, anak itu siapa? Ayah.
Faktor penyebab kerusakan anak itu banyak dari sebab bapaknya. Sebab bapaknya itu al-ummadrasatul ula wa abuha mudiruha. Jadi ibunya sekolahannya, kepala sekolahnya siapa? Bapaknya. Ini masalahnya. Maka sebagai guru boleh menganalisis sebab-sebab kegagalan atau sulitnya santri dididik. Maka setelah diketahui istiqomah ya, bahwa ujian guru berat, faktor pendukungnya yang supaya berhasil itu tidak ada atau sedikit, faktor yang menghancurkan yang banyak, maka menjadi apa? Problem. Maka menjadi apa? Masalah. Bisa jadi dia yang buruk-buruk itu malah diperoleh di sekolah, sebab akhlak buruk menular, su'ul khuluqi yu'ti. Kalau ada wali yang kemudian dulu anak saya nggak nakal sebelum sekolah, setelah sekolah nakal, bisa jadi ketularan negatif dari teman di sekolah. Bisa jadi anak itu memang punya potensi nakal, hanya belum muncul. Fa'alhamaha fujurohanya belum muncul. Yang munculnya setelah sekolah. Itu. Nah, bagaimana peraturan kebijakan sekolah itu menutup muncul-munculnya perilaku atau potensi negatif. Ya, bagaimana pengawasan ditingkatkan? Bagaimana hal-hal yang menimbulkan menyakiti ya, batu-batu dibersihkan dari sobirin ya, pikir halaman, batu-batu pecahan dari mobil itu, coran itu harus segera dibuang, nanti dilempar. Hal-hal yang membuat potensi negatif itu muncul harus ditutup. Bahasa-bahasa gaul ya, banyak urusannya ya, yang dibawa oleh santri bagaimana dirubah di sekolah. Dipaksa dia untuk ibadah, dipaksa dia untuk berzikir. Apa yang ditulis? Dipaksa dia untuk tilawah, supaya apa? Terisi waktunya itu dengan amal soleh. Tidak sempat atau tidak ada waktu yang sia-sia. Mungkin awalnya perkara mubah, lama-lama bisa berbuat apa? Kesalahan, atau lama-lama bisa melakukan dosa. Ini. Dengan beragamnya karakter santri yang ada, ya, dengan tidak merasa jumawa, menerima, mencari santri yang ada ini cukup, dan tidak pernah promosi, tidak ada plang sekolah kita ini, biar kalau memang itu jawaban dari doa seorang guru memang ingin dipakai oleh Allah, dipekerjakan oleh Allah, mendidik, berdakwah, pasti Allah akan kirimkan santri itu. Tinggal antum yakin atau tidak. 1, 2, 3 itu amanah. Allah akan memberikan job. Iya kan? Tapi kalau antum sudah bergeser niatnya sebagai guru, bukan mengemban ruh dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tersusupi, terkontaminasi dengan urusan-urusan niat yang salah, lelah, dunia tidak diperoleh, capek diperoleh, masalah diperoleh, stres, ya, sakit, karena ruhnya tidak ada. Hadirin rahimakumullah, semua kita berupaya untuk membersihkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gimana lanjutannya? Fa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
Jadi kalau hijrahnya untuk dunia, ya dia cuma dapat dunia. Hijrahnya untuk akhirat, baru dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadirin Allah, yang bisa ya melahirkan akhlak mulia atau bagaimana biar berhasil menanamkan akhlak mulia, ilmu. Dengan ilmu itu lama-kelamaan, sedikit demi sedikit akan memperbaiki diri. Gitu ya. Jangan tinggalkan ngaji. Ya. Itu ada sarjana yang lulus kok ilmunya kayak nggak ada yang nempel ya dari dosen-dosen dulu. Ya ini, antum niatnya apa? Ruhnya ada nggak dosen mengajar karena berjuang menyebarkan ilmu, mahasiswa kuliah karena ingin mendapat hidayah mencari ilmu? Ruhnya itu, keikhlasannya terjaga, niatannya terjaga. Sebab ilmu yang nafi itu akan kemudian melahirkan manfaat. Ya, manfaat ilmu jelas, ketenangan orangnya, kebahagiaan, dan mengalir jariah pahala. Tentu saja dia amalkan dan dia dakwahkan. Maka aneh kalau sarjana jurusan agama selesai kuliah nggak pengen dakwah dong. Ya anomali itu, jadi dia pasti salah gitu. Ya, pasti dia apa? Salah. Habis lulus SPD dilantik malah kerja di PT. Kapan kerja di perusahaan Allah ini? Kan begitu ya. Segini usahanya itu yang mau peduli dan mau mengambil jalan dakwah itu berapa persen dari yang ada ini? Yang ada kan kepentingan ya, materi, kepaksa, masuk pondok kepaksa, jadi guru kepaksa. Nah, belum laku kerja lain, masih repot juga. Kerjaan di PT itu kan harus 6 hari misalnya. Mana bisa hari Sabtu kuliah? Bisa kerja ngajar dulu lah daripada kosong, ya kan? Nah begitu tuh harus dirubah. Ini yang pengabdian, menyelesaikan kewajiban karena udah beasiswa abdi. Lah cuma dapat itu, gak dapat keberkahan ilmu. Harus dirubah. Peraturan di Icani ribet banget. Mana ada orang mau sukses, orang mau masuk surga santai, santuy, nggak ada. Usahanya apa, perjuangannya apa, nggak ada sejarahnya. Kesuksesan itu dengan santai-santai, enak, nggak mungkin. Di situ Allah akan menurunkan macam-macam ujian. Apa tadi? Jawabannya supaya bisa berakhlak mulia, terus menuntut ilmu, terus ya. Kurang habis sampaikan, ada selesainya belajar ilmu agama? Tamat? Oh enggak. Gimana itu ayatnya? Laukanal bahru midada likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Gimana Din artinya Din? Sekiranya apa? 2/3 bumi, laut itu dijadikan tinta, bahkan dikalikan lagi, dilipat gandakan lagi, tetap tidak akan bisa untuk menulis ilmu Allah. Maknanya nggak ada lah ruang sedikit pun merasa dirinya hebat, ilmunya sudah banyak kan. Yang ada malah orang yang betul-betul alim itu melekat padanya ketawaduan. Termasuk juga ini Habib Febri, dia tidak suka popularitas. Itu banyak ulama yang kemudian menjelaskan ciri-ciri ilmunya nafi, ya karena ilmu yang dipelajari itu diamalkan, Bi. Iya kan? Akan melindungi dia.
Oh, ini kalau masuk di circle ini berisiko. Oh, nanti akan sedikit demi sedikit kepribadian ya apa namanya sahsiahnya tergerus nih. Mulai nggak disiplin, mulai nggak bisa lagi sholat duha. Circle kerjanya begitu. Mulai ada kawan yang ngajak-ngajak ngobrol di jam kerja nyantai. Kan gajinya utuh tetap. Wah, ya itu. Kalau kita tahu setiap harta yang tidak bersih, subhat, apalagi haram masuk ke dalam tubuh, dibelikan itu gajinya itu dibelikan makanan, masuk ya darahnya itu dari makanan itu, sari-sarinya diserap, jadilah darah-darahnya itu pasti akan mengajak kepada kemaksiatan. Nggak akan mau diajak dagingnya itu untuk ibadah, apalagi perjuangan ibadah yang wajib saja itu mulutnya ada kebanyakan yang haram, boro-boro ya. Ini seorang yang ilmunya banyak loh ya, boro-boro dia mau aktif berdakwah untuk ibadah, menyelamatkan dirinya yang wajib saja dia sudah akan mulai malas. Ini nggak semangat. Padahal kemarin ya sifat perangai orang menuntut ilmu itu akalnya kemudian cerdas, yang kedua dia akan semangat ibadah itu baru benar. Ya, generasi yang imbang antara ilmu dan amal, tidak memisah-misahkan. Hadirin Allah, bagaimana kita terus berdakwah, bagaimana kita terus menuntut ilmu. Tadi di awal ridho Allah yang kita peroleh. Bisa memastikan kita itu diridhoi Allah. Apa ukurannya, indikatornya? Ya. Kita perlu risau, jangan-jangan Allah murka. Jadi ilmu yang sudah dipelajari itu bagaimana diamalkan. Kalau orang berbicara bukan halal haram tapi juga ifah itu. Tadi ada afdol. Ifah itu apa? Menjaga diri, muruah ya, hati-hati. Wilayahnya wilayah hati-hati untuk masuk pada kondisi yang subhat ya. Dia cari selamat aja, nggak usah ngurusin yang seperti itu. Jika kita masih ada pilihan itu lebih baik ya, lebih baik. Kerja kita hari-harinya juga menjaga keimanan kita, hari-hari itu menambah amal, hari-hari itu menguatkan ya, circle teman pertemanan itu menguatkan keimanan kita. Itu yang kita cari hidup ini. Sehingga bisa apa? Husnul khotimah pada akhirnya hidup kita nanti tidak apa? Tidak rugi ya, tidak sia-sia. Hadirin bahaya ya, bahaya menjauhi majelis ilmu, bahaya menjauhi majelis ilmu ya. Tadi solusinya dengan ilmu supaya akhlak bisa mulia. Imam Hasan Al-Basri kemudian mengatakan nih, ini keluarga nih, sahabat-sahabat kami, ini kaitannya menjaga iman ya, lebih mahal daripada keluarga kami. Ikhwan fiddin, iya kan? Sering nggak kalau ada ustadz sampaikan ikhwan fiddin rahimakumullah misalnya, antum semuanya jamaah itu dianggap saudara seagama yang sama-sama sebagai sahabat memperjuangkan agama ini, sama-sama sefrekuensi gitu loh istilahnya gaulnya. Pikirannya ilmu, wah pikirannya dakwah, satu frekuensi. Ternyata itu lebih mahal daripada keluarga, hubungan darah. Mengapa demikian? Keluarga itu hanya mengingatkan dunia. Nah, coba ini Baromah mau pulang, Habib Febri mau pulang, ditanya. Sudah apa? Sudah selesai kuliah. Sudah punya apa? Sudah sawahnya berapa hektar tuh? Motor mobilnya berapa? Ternaknya berapa? Nabi sobirin.
Sudah selesai belum kuliahnya? Sampai Febri yang pulang dia ditanya begitu. Keluarga mengingatkan dunia. Itu kenyataannya. Apalagi kalau reuni keluarga, kumpul keluarga, acara keluarga, yang nyuci piring siapa? Jangan sampai ibu kita, jangan sampai bapak kita yang paling miskin, yang kemudian apa? Dijadiin apa? Babunya di keluarga, coba. Iya, itu bagian daripada tanggung jawab anak laki-laki mengangkat derajat keluarga. Ya, bagaimana yang nyuci siapa? Bayar orang lah, ya kan? Semuanya mampu, bayar orang, catering, ya kan? Biar sama-sama anak itu punya kewibawaan derajat yang sama. Bayar aja di hotel kalau mampu, ya kan? Sewa tempat catering, kumpul di situ. Jangan keluarga paling miskin nasibnya. Nah, gitu. Itu jawabannya anak yang kemudian membawa kebaikan keluarga, mengangkat derajat keluarga. Sahabat-sahabatmu, kata Hasan Al-Basri, itulah yang mengingatkan kepada akhirat. Ikhwan fiddin. Maka cari ya teman untuk sama-sama satu frekuensi mengingatkan kepada akhirat. Ya. Pertemuan dengan ikhwan fiddin, ya. Ini penting supaya apa? Menguatkan iman. Jangan punya saudara, punya teman yang kemudian buruk. Teman buruk seperti apa? Teman buruk seperti racun. Ya. Teman itu dalam kitab Tazkiyatun Nafs ada teman seperti racun, ada teman seperti obat, ada teman seperti gizi. Nah, coba jawab. Siapa yang racun? Teman yang ngajak maksiat. Teman itu teman, bukan musuh. Teman, kalau musuh kan tahu kita. Ini teman, ngajak ribut, ngajak apa? Dosa. Kemudian teman seperti obat, siapa itu? Hah? Siapa? Obat ini perlunya sekedarnya. Ini teman bisnis, teman urusan dunia. Kita berteman dengan orang seperti itu sepanjang kita butuh untuk mencukupi kebutuhan, ya Pak, menegakkan tulang sulbi kita supaya bisa ibadah. Akrab-akrab dengan partner bisnis itu seperlunya. Kalau kita kebanyakan, apa yang terjadi? Dia melupakan kita terhadap akhirat dan hanya ngurusi dunia. Bisnis pagi siang sore, nggak ada pernah mau taklim, nggak pernah mau menuntut ilmu, nggak pernah mau ngurusin sosial keagamaan, duit. Keracunan itu maknanya, obat overdosis. Nggak ada sisi hidupnya untuk perjuangan sama sekali. Yang terakhir, teman seperti gizi. Siapa itu? Ulama, guru kehidupan, orang alim. Ya, kalau di grup tuh ada yang menguliti kita untuk kebaikan kita, itu bagus. Itu antum sedang diberi gizi supaya berubah. Bagus. Di sini apa yang kemudian belum baik diperbaiki. Gizi itu kan menyehatkan kan, supaya sembuh kalau ada penyakitnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.